Hari ini kita akan membahas mengenai kasus dari New Orleans, tewasnya Dr. Mary Sherman. Dia adalah seorang janda yang berprofesi sebagai dokter ahli bedah dan tinggal sendirian di sebuah apartemen. Apartemennya sering menjadi sasaran pencuri beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, dan dia memasang alarm pencuri. Namun tampaknya pada hari naas itu alarm yang dia pasang tidak berfungsi. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Latar belakang Dr. Mary Sherman. Mary Sherman lahir di Chicago pada tahun 1913. Dr. Sherman dilatih menyanyi opera oleh ayahnya. Ayahnya merupakan seorang instruktur suara. Dr. Mary Sherman belajar di Paris sebelum kembali untuk menerima gelar kedokteran dari Universitas Chicago. Dr. Sherman merupakan seorang ahli bedah ortopedi yang terkenal secara internasional, yang dikenal karena pekerjaannya dalam pengobatan dan penelitian kanker tulang. Dr. Sherman adalah direktur laboratorium patologi tulang di Osher Medical Foundation. Entah bagaimana, Sherman masih menemukan waktu untuk berbaur dengan set sastra di French Quarter, termasuk novelis Max White dan penulis naskah Chris Blake, yang karyanya pernah dia dukung dengan cek sebesar 2.000 US dollar. Kronologi kejadian pada pukul 4 pagi tanggal 21 Juli 1964, sebuah panggilan yang tampaknya rutin datang ke polisi New Orleans. Juan Valdez, seorang penyewa di apartemen Peters Charles Avenue, bisa mencium bau asap. Petugas yang tiba di lokasi menemukan kobaran api di apartemen J di belakang gedung. Petugas pemadam kebakaran mengeluarkan kasur yang terbakar, dan dia sangat kaget karena di sana dia menemukan tubuh Dr. Mary Sherman terbaring telungkup di lantai. Dia mengalami luka bakar parah di sisi kanannya. Hati, usus, dan paru-paru dari Dr. Mary Sherman itu hangus terekspos, dan lengan kanan dan tubuh kanannya juga hilang. Percikan darah banyak sekali di dinding, lantai, dan juga dada menunjukkan Dr. Sherman telah ditikam di apartemennya. Dia diiris melalui jantung dan beberapa kali di perut dan lengan kirinya, kemungkinan luka pertahanan diri. Selain tempat tidur, ada sedikit kerusakan api di kamar. Tirai dan furnitur tidak terpengaruh. Melihat kunci pintu, tidak menemukan bukti konklusif dari pembobolan. Dompet putih dari dompet Mary Sherman, penghiasan, bahkan obat resep masih ada di dalam. Para tetangga mengatakan kepada polisi bahwa mobil Sherman, sebuah Valiant 1960 berwarna putih, hilang dari tempat parkir, biasanya di kompleks 3101 Charles Avenue. Detektif menemukannya pada pukul 13.08 hari itu, sekitar 9 blok dari rumah Sherman. Mobil itu diparkir di 2600 blok Chestnut Street. Tabung lipstik, kaleng diet red kosong, dan dispenser parfum hitam tergeletak di jalan. Sebuah cartridge bekas dari wadah gas air mata ditemukan di dekatnya. Kunci mobil hilang sampai hari berikutnya. Tidak ada sidik jari yang ditemukan. Koroner memutuskan bahwa Sherman telah dibunuh dengan luka tusuk di jantung. Dalam penyelidikan yang berlangsung selama 5 tahun, detektif menanyai setidaknya 104 orang dan mengintai sekitar 49 lokasi di wilayah Metro New Orleans, dari bar selam di French Quarter hingga bandara Moissan.
di mana catatan penerbangan mungkin mengungkapkan nama-nama mereka yang melarikan diri dari kejahatan lewat udara. Laporan tersebut berisi surat yang tidak pernah dipublikasikan dari Komisi Kejahatan Metropolitan yang melaporkan menerima semua dari seorang wanita anonim. Wanita itu berkata bahwa Sherman adalah orang kedua dari teman saya di sini di Osher yang telah dibunuh secara misterius pada tahun lalu. Dia mengatakan kepada MCC bahwa orang Amerika Latin terbungkus gips datang ke klinik Osher dan menyebarkan obat-obatan dalam operasi narkotika yang sampai ke bos mafia Carlos Marcello. Pada bulan Agustus 1964, penyidik secara sistematis membongkar apartemen Sherman. Mereka mencatat gaun bertitik hitam putih yang ia kenakan sebelum pembunuhan dan menyingkirkan benda-benda yang ingin mereka buktikan. Tapi tidak sebelum penelusuran menyeluruh oleh pelaksanaan real Sherman yang dijelaskan dalam laporan sebagai pengacara John L. Glover yang bekerja untuk firma Monroe dan Lehman di New Orleans. Teori dan forensik. Teori Haslam tentang kejahatan Sherman berakar pada keyakinan tunggalnya bahwa tubuhnya seperti yang didokumentasikan dalam foto-foto yang diambil dalam pemeriksaan koroner tidak mungkin terbakar dalam kebakaran rumah biasa. Inilah poin besarnya, kata Haslam. Dia tidak mati di apartemennya, tetapi 3 ahli patologi forensik yang meninjau foto dan laporan polisi tidak setuju. Ketika mengatakan api normal dapat menyebabkan luka bakar parah yang ditunjukkan dalam foto yang membakar lengan dan badan kanan Sherman, memperlihatkan hati, usus, dan paru-parunya yang hangus. Luka bakar yang tidak merata, sisi kiri tubuh, kaki, dan kaki tampaknya relatif tidak tersentuh, hanya menunjukkan bahwa seseorang menyiram area yang terkena dengan akselerator dan kemungkinan menyalakan kasur atau sesuatu yang lain dengan api dan meletakkannya di atas dia, kata Dr. George Gary Davis, asisten pemeriksaan medis negara bagian di Kentucky dengan pengalaman 28 tahun. Patologi forensik lainnya, Dr. Scott Denton, seorang dokter koroner Illinois, mencatat bahwa kasur yang terbakar, di mana kotak pegas terlihat di foto, menyebabkan kebakaran hebat yang membakar sisi kanan tubuhnya. Dia mengatakan berdasarkan foto dan laporan, dia percaya Sherman ditikam sampai mati, kemudian dibakar sebagiannya setelah kematian untuk mencoba menyembunyikan pembunuhan. Namun, ahli patologi forensik ketiga, Dr. Judy Melinek dari San Francisco, mengatakan kualitas foto yang buruk dan kurangnya laporan toksikologi dan catatan otopsi membuat sulit untuk membuat penilaian konklusif. Dia mengatakan, saya hanya merasa aneh bahwa ekstremitas atas tulang dan juga semuanya benar-benar terbakar, sementara bagian tubuh lainnya selamat. Meskipun pembunuhan itu terjadi 50 tahun yang lalu pada hari Senin, itu tetap belum terpecahkan dan para ahli teori dan penulis kejahatan telah menuduh pemerintah menutup-nutupi serta koneksi ke pembunuhan John F. Kennedy yang terjadi 8 bulan sebelumnya. Bagi mereka yang mengenal Sherman, kematiannya tetap menjadi lubang yang mengerikan seperti Haslam. Michelle Rachel, seorang administrator di Universitas Loyola, berusia 12 tahun ketika Sherman dibunuh. Seorang pasiennya yang bekerja sama dengannya dengan erat, Rachel mengatakan bahwa dia masih sangat tersentuh oleh ingatannya sampai hari ini. Saya masih meneteskan air mata ketika memikirkan tragedi ini, katanya. Baru-baru ini saat mencari file, saya menemukan surat kabar asli yang melaporkan kematiannya dan menangis membacanya. Dia adalah pahlawan saya dan akan menjadi pahlawan bagi banyak orang lain jika dia memiliki kesempatan untuk terus hidup. Ketidakhadirannya telah meninggalkan lubang dalam hidup saya yang tidak akan pernah terisi. Itulah cerita mengenai tewasnya Dr. Sherman.
Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.